Saya ingin bertanya satu hal. Kalau hari ini ada seseorang yang menawarkan Anda 1 miliar rupiah, tapi ada satu syarat, usia Anda dipotong 10 tahun. Mau? Saya yakin sebagian besar dari kita akan bilang, gak mau. Karena jauh dalam hati kita tahu ada sesuatu yang nilainya lebih tinggi daripada uang. Waktu. Tapi anehnya, dalam kehidupan sehari-hari, justru waktu yang sering kita perlakukan seolah-olah nggak berharga. Kita bisa menghabiskan berjam-jam scrolling media sosial, kita menunda-nunda pekerjaan yang penting, menunda olahraga, menunda belajar, menunda bertemu orang tua, seolah-olah kita punya waktu yang nggak ada habisnya. Dan lucunya lagi nih, kita menghabiskan masa muda untuk mengejar uang. Dan ketika uang sudah terkumpul, kita rela mengeluarkannya untuk menghemat waktu. Jadi pertanyaannya, kalau waktu memang lebih berharga daripada uang, kenapa kita begitu mudah untuk membuangnya? Dalam dunia keuangan, ada istilah yang namanya time value. Biasanya konsep ini digunakan untuk menghitung nilai uang. Tapi hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk membalik cara berpikirnya. Bagaimana kalau yang kita hitung bukan nilai uang, tapi nilai waktu? Sederhananya begini. Misal ada seseorang yang punya penghasilan 10 juta rupiah setiap bulan. Dalam sebulan ia bekerja sekitar 160 jam. Artinya, 1 jam waktu produktif itu nilainya sekitar 62.000 rupiah. Nah sekarang saya ingin bertanya, kalau setiap hari Anda menghabiskan 3 jam untuk aktivitas yang sebenarnya nggak memberi manfaat, berapa nilai waktu yang sedang hilang? Dan yang lebih penting, uang itu kan bisa dicari, tapi waktu nggak pernah kembali. Ada data yang menarik. Rata-rata masyarakat Indonesia tuh menghabiskan 3 jam 7 menit setiap harinya untuk membuka media sosial. Angka itu bahkan lebih tinggi daripada rata-rata di dunia. Coba kita hitung sebentar. 3 jam sehari itu kan artinya 21 jam dalam 1 minggu. Atau lebih dari 1000 jam dalam setahun. Atau 40 hari penuh tuh. Coba bayangkan. 40 hari, ini bukan 40 menit loh, 40 hari. Waktu sebanyak itu bisa Anda gunakan untuk mengaji, belajar bahasa baru, bikin bisnis sampingan, olahraga secara konsisten, atau habiskan waktu bersama keluarga. Jadi masalahnya bukan media sosialnya. Media sosial ini cuma alat. Yang jadi masalah, kita tuh nggak sadar kalau kita sedang menukar waktu yang nggak bisa kembali lagi dengan sesuatu yang bahkan mungkin minggu depan sudah kita lupakan. Ini ada satu fakta hidup yang menurut saya ini sangat menarik. Ketika muda, kita masih punya waktu, tenaga, uang mungkin belum banyak. Tapi nanti ketika masuki usia produktif, kita mulai punya uang, punya tenaga, tapi waktunya makin sedikit. Dan lalu ketika kita tua, sebagian orang akhirnya punya uang, punya waktu, tapi tenaganya tidak lagi sama. Hidup itu seperti permainan pertukaran. Nah ironisnya, orang baru sadar betapa berharganya waktu ketika waktunya sudah mulai habis. Pernah nggak Anda bertanya, kenapa orang semakin dia mapan, semakin sering dia membayar orang lain untuk melakukan banyak hal? Mereka bayar kurir, mereka pakai asisten, mereka bayar orang untuk bantu bersihkan rumah, urus administrasi, urus hal-hal teknis. Apa karena mereka malas? Belum tentu. Seringkali karena mereka paham ada satu hal yang sederhana. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu enggak. Jadi, orang kaya yang bijak itu mereka bukan sekadar membeli barang, tapi mereka membeli waktu.
Mereka beli kesempatan supaya bisa fokus kepada hal-hal yang memang benar-benar penting. Semakin tinggi nilai waktu seseorang, semakin hati-hati pula ia menggunakannya. Lalu, bagaimana cara kita lebih menghargai waktu? Yang pertama, hitung nilai 1 jam hidup Anda. Bukan supaya Anda jadi pelit, bukan juga supaya semuanya diukur dengan uang. Tapi supaya kita sadar, waktu itu memang punya harga. Yang kedua, bedakan antara hiburan dan pelarian. Nonton film, nggak salah. Main media sosial sesekali, ya juga nggak salah. Yang jadi masalah, ketika semua itu kita pakai buat lari dari pekerjaan, lari dari tanggung jawab, atau lari dari kehidupan yang sebenarnya harus kita hadapi. Yang ketiga, mulai gunakan uang untuk membeli waktu, bukan beli gengsi. Kadang kita rela mencicil satu barang yang sebenarnya kita nggak butuhkan. Tapi kita merasa sayang mengeluarkan uang untuk sesuatu yang justru bisa menghemat waktu kita. Padahal waktu jauh lebih mahal. Ya. Ingat saya pernah cukup viral ketika saya bikin konten naik transportasi umum. Ya banyak orang berpikir alasannya karena hemat. Padahal ada alasan lain. Saya sedang membeli waktu. Kalau saya naik mobil bisa berjam-jam, saya terjebak macet. Sementara ketika saya pilih untuk naik KRL, ya, waktu tempuhnya lebih bisa diprediksi. Dan ya di KRL kalau dapat tempat duduk ya, saya bisa baca buku, saya bisa ya nyiapin materi atau ya saya gunakan untuk berpikir. Ya, artinya saya tidak hanya berpindah tempat, tapi saya lebih produktif. Dan menurut saya itu investasi yang jauh lebih berharga. Yang terakhir, sisihkan waktu untuk orang-orang yang Anda cintai. Karena pada akhirnya, waktu yang paling berharga bukan untuk menghasilkan uang, tapi yang menghasilkan kenangan. Saya ingin menutup dengan satu pemikiran sederhana. Kita sering mendengar kalimat, waktu adalah uang. Tapi menurut saya, itu kurang tepat. Karena uang yang hilang masih bisa dicari. Tapi waktu yang hilang gak pernah bisa kembali. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi berapa banyak uang yang saya bisa hasilkan di tahun ini. Tapi apa cara saya menggunakan waktu hari ini benar-benar membawa saya lebih dekat pada kehidupan yang saya inginkan. Pada akhirnya, kita tidak sedang menukar waktu dengan uang. Tapi, kita sedang menukar sebagian hidup kita. Dan hidup, satu-satunya aset yang gak bisa diisi ulang. Sampai jumpa di episode Ruang Pikir berikutnya.